Iya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review dan saya masih berbincang bersama Bapak Sutrisno Iwantono, Ketua Umum Jaringan Usahawan Independen Indonesia dan masih membahas mengenai pengusaha soal wacana THR dicicil di tahun 2021. Tadi sempat disampaikan bahwa salah satu opsi yang mungkin juga teman-teman pekerja agak sedikit terbuka, tidak apa-apa jika nantinya mungkin THR-nya dikurangi ataupun didiskon dalam tanda kutip, tapi asalkan dibayarkan secara penuh, oke lah gitu, nggak dicicil. Mereka alasannya tidak kemudian setuju kalau ini dibayarkan secara dicicil. Seperti apa ini menjadi satu opsi yang juga dikaji oleh teman-teman pengusaha, Pak Iwan? Ya, itu kan juga salah satu opsi yang dimungkinkan. Ya. Artinya kalau kemudian itu bisa dipenuhi oleh satu perusahaan, tentu itu opsi itu juga terbuka gitu loh. Tapi yang penting itu jangan satu opsi. Jadi kalau ada fleksibilitas ya, itu bisa dipakai, bisa juga yang model lain ya. Itu kan tergantung dari kondisi dari masing-masing perusahaan itu. Tetapi yang saya katakan tidak bisa one size fit for all. Ya, jadi mesti ada fleksibilitas di antara satu perusahaan dengan perusahaan lain sesuai dengan kondisi cash flow itu. Tapi itu opsi itu saya kira masih memungkinkan saja sebagai salah satu opsi ya. Oke, yang masih ditunggu adalah tentu saja nanti keputusan pemerintah, nanti mekanismenya akan seperti apa. Dari sisi pengusaha juga masih menunggu, dari sisi teman-teman pekerja juga masih menunggu. Tapi kita bicara worst case scenario lah dari sudut pandang pengusaha. Jika memang pemerintah memutuskan untuk THR tahun 2021 harus dibayarkan secara penuh karena untuk mempertahankan daya beli dari masyarakat dan juga pekerja. Dan tentu saja ini mungkin akan berdampak kepada angka konsumsi dan lain sebagainya. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Iwan? Nah itu juga saya tidak tahu nanti karena kondisi pengusaha kalau memang perusahaan tuh cash flow-nya nggak ada ya, misalnya diwajibkan untuk membayar itu, terus dia tidak ada, nanti kita pakai apa yang bayarnya? Saya juga bertanya kira-kira pakai apa yang bayar itu? Apakah kemudian dipaksa jual aset, ya jual tanah misalnya, terus jual tanah itu kan juga tidak bisa cepat, bulan 2 bulan, belum tentu juga 6 bulan gitu bisa laku. Terus kalau asetnya dijual, habis itu perusahaannya nggak bisa bekerja. Apakah karena persoalan satu THR, kemudian semua orang kehilangan pekerjaan misalnya. Ini juga harus dipikirkan secara matang gitu ya. Dan bagi mereka yang mungkin mampu ya walaupun berdarah-darah barangkali bisa tetap menjalankan itu, tetapi kan tidak semua seperti itu ya kondisinya. Spesifik mengenai THR ini, Pak Iwan, adakah insentif yang dikomunikasikan kepada pemerintah dalam hal ataupun stimulus lah agar misalnya gitu, kalaupun opsinya nanti tetap bisa dibayarkan secara penuh atau ada pengurangan jumlah THR-nya sendiri, tapi kemudian tetap dibayar penuh, setidaknya ada insentif ataupun stimulus lah untuk teman-teman dunia usaha. Opsi ini juga disampaikankah Pak Iwan mengenai pengajuan stimulus spesifik mengenai THR? Saya kira kalau opsi itu dibuka ya kita tentu menyambut baik ya. Artinya kalau ada keleluasaan bagi pemerintah untuk bisa memberikan subsidi, bisa memberikan kemudahan ya membantu untuk sebagian dari THR itu dibayarkan oleh pemerintah, itu pasti kita welcome lah. Tapi itu kan kembali apakah memang pemerintah punya kelonggaran untuk melakukan itu. Ya mudah-mudahan itu bisa gitu ya. Saya suka senang itu kalau bisa begitu. Baik, sosialisasi ataupun mungkin pendekatan-pendekatan lah yang dilakukan kepada pekerja menyikapi dinamika THR tahun 2021 terkait dengan beberapa mekanisme tadi, Pak Iwan. Apa yang dilakukan sambil menunggu keputusan nanti yang akan diberikan oleh pemerintah? Ya, kita sosialisasinya kan menunggu bagaimana sebenarnya putusan itu. Tetapi tentu kita tetap semua perusahaan ya menurut saya pasti membangun komunikasi dengan karyawannya ya. Pasti ini begini loh kondisi kita, ini ada begini, ada begitu. Saya kira komunikasi itu kok pasti dilakukan lah secara tanpa dipaksa pun mereka akan melakukan. Karena sebenarnya kan
di dalam perusahaan yang sehat ya itu hubungan antara pemberi kerja dan penerima kerja itu juga harus harmonis gitu karena mereka itu satu kesatuan. Tidak mungkin yang satu berjalan sendiri tanpa yang lain. Itu otomatis saja pasti akan dilakukan itu. Baik, untuk memanfaatkan momen bulan puasa dan juga Lebaran, Pak Iwan, sejauh ini apa yang jadi concern dunia usaha dan apa yang diharapkan lah agar kemudian momen bulan puasa dan juga Lebaran di tahun ini betul-betul dapat termanfaatkan dan tentu saja ujung-ujungnya nanti juga akan berdampak kepada misalnya kemampuan dari pengusaha sendiri untuk membayarkan THR kepada karyawannya begitu. Ya kalau saya pribadi saya mengharapkan jangan ada kebijakan yang terkejut-kejut begitu ya. Misalnya tiba-tiba hari ini, oh ini tidak boleh terbang, oh ini harus diperiksa dulu misalnya. Tidak boleh itu gitu. Itu nanti akan sangat menyulitkan ya karena kalau semuanya serba tiba-tiba itu akan susah. Misalnya kalau hotel itu sudah ada jadwal untuk pertemuan keluarga misalnya kan, tiba-tiba dilarang padahal mereka mungkin sudah bayar down payment, sudah menjadwalkan, tiba-tiba dilarang. Ya kalau maupun ada aturan yang mau dikeluarkan tolong jauh-jauh hari dikomunikasikan dengan baik ya. Jangan tiba-tiba nanti jam kerja ditutup karena Lebaran gitu kan. Nah, itu kan juga sangat menyulitkan gitu ya. Atau misalnya sekarang kan wacananya boleh mudik tapi tiba-tiba waktu singkat dilarang mudik gitu. Nah, sehingga tidak ada persiapan yang cukup bagi masyarakat maupun pelaku usaha untuk menyikapi. Betul. Ada kebijakan yang memang belum firm juga ya mengenai boleh atau tidaknya mudik dan lain sebagainya begitu dan teman-teman pengusaha memerlukan kepastian di situ. Oke, asumsi optimisnya lah Pak Iwan untuk dunia usaha berapa persen yang bisa termanfaatkan dari momen bulan puasa dan Lebaran di tahun ini? Ya itu kembali ya optimisme itu tergantung dari sektornya masing-masing ya. Kalau sektor konsumsi saya yakin itu optimis mereka akan mengalami peningkatan permintaan ya. Ya misalnya sektor-sektor kebutuhan pokok masyarakat ya daging, beras, ayam dan kebutuhan konsumen lain itu pasti akan mengalami peningkatan. Tapi untuk sektor-sektor yang sudah jenuh misalnya herbal mungkin juga mereka tidak terlalu terdampak selama ini, tapi juga nggak akan mengalami peningkatan yang signifikan. Ya. Nah, mungkin untuk apa yang berkaitan dengan pergerakan manusia, ya, transportasi itu mungkin juga ada peningkatan yang lumayan lah pada saat ini. Kita juga berharap misalnya biasanya kalau mau Lebaran, ya permintaan kepada otomotif itu meningkat. Ya untuk beli motor, beli mobil karena orang harus mudik misalnya. Nah itu juga tentu memberikan optimisme ya. Baik. Dan kita juga berharap mudah-mudahan pariwisata juga bisa menggeliat karena orang mudik ya akhirnya pertama wisata kemana itu bisa menghidupi juga. Baik, persiapan-persiapan yang dilakukan oleh dunia usaha Pak Iwan untuk dapat memanfaatkan momentum bulan puasa dan Lebaran tahun ini secara maksimal. Persiapannya apa saja Pak Iwan? Ya persiapan saya kira sama aja dengan masa-masa yang lalu ya kalau kita memprediksi adanya peningkatan permintaan kan penjadwalannya juga harus dilakukan ya. Misalnya orang mau pelihara ayam gitu, jangan sampai panen ayamnya itu nanti setelah Lebaran ya. Jadi harus dibuat jadwal yang tepat ya bahwa puasa menjelang Lebaran itu sudah panen. Baik. Ya, sehingga jadi pada saat orang membutuhkan barang itu ada. Ini berlaku juga bagi barang-barang konsumsi yang lain gitu. Baik. Ya, Pak Iwan, kita doakan yang terbaik tentu saja agar momentum bulan puasa dan Lebaran ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Dan bicara mengenai wacana pembayaran THR tahun 2021, mudah-mudahan nanti dapat dihasilkan keputusan yang dapat mengakomodir kepentingan seluruh pihak. Pak Iwan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, sampai jumpa, sehat selalu. Selamat.
Pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali dengan perbincangan mengenai korelasi antara indeks kebahagiaan sebuah negara dengan pertumbuhan ekonomi. Usai jeda berikut ini.